Kan saya sudah sering ngomong kan, ada 3 orang yang susah dikasih nasihat. Orang yang fanatik buta, susah dikasih nasihat. Nggak usah debat, nggak usah dialog. Ada orang kemudian kok fanatik, antum nggak usah dialog. Itu kayak nguras air laut, pegel iya kelar kagak. Yang kedua, orang yang susah dikasih nasihat itu siapa? Orang yang jatuh cinta. Orang yang ketiga yang susah dikasih nasihat itu siapa? Orang yang jatuh cinta terus ngambil yang haram. Padahal maaf ya, yang haram tidak mengenyangkan. Haram itu tidak menjadikan dekat rezeki, Pak. Sebagaimana halal tidak pernah menjauhkan rezeki. Orang kan beranggapan, oh kalau enggak kayak gini enggak dapat. Ente dapat 100 juta. Tapi dalam sekejap Allah akan buat pengeluaran kamu itu jauh lebih banyak daripada sebelum kamu mendapatkan itu. Makanya rata-rata pengalaman orang, kalau kemudian dulu punya berkubang maksiat itu apa? Sering cerita kalau sudah hijrah. Saya dulu itu setiap hari dapat 10 juta, Ustaz, tapi enggak punya apa-apa. Kan gitu. Kenapa? Sekalinya kita nyentuh yang haram, Allah buatkan itu pintu-pintu pengeluaran itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kenapa? Supaya Allah punya alasan menghabiskan rezeki yang sebenarnya bukan milik dia. Entah tiba-tiba mobilnya rusak kah, entah tiba-tiba ada sesuatu kah, yang kemudian akhirnya dalam sekejap uang itu kayak air, ngalir doang, hilang. Terus kayak gitu deh. Karena banyak orang yang beranggapan kalau yang haram itu mendekatkan rezeki, kalau yang halal menjauhkan rezeki. Itu bisikan setan. Dan akhirnya kemudian kita ngambil itu. Akhirnya tidak peduli halal dan haram. Makanya akhirnya rusaknya kehidupan kita dalam iman itu kalau sudah memasukkan barang yang haram. Anak kita itu kalau sudah kemasukan yang haram, kok kita suapin 100.000 dari yang haram, tek masuk bentuk daging, maka setiap daging itu tumbuh, setiap ada panggilan Allah dan Rasulnya, kita perdengarkan ke telinganya, sholat, masuk perintah itu dalam sholat, masuk ke tubuhnya. Padam, Pak. Kenapa? Daging haram itu memadamkan panggilan Allah. Makanya para ulama dulu itu salaf itu sangat takut sekali kalau sudah berurusan dengan harta haram. Jangan sudah sampaikan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan zina. Bukan KDRT. Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu bukan karena nempeleng malaikat. Enggak. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu apa? Makan buah yang diharamkan oleh Allah. Dan itu pun cuma 1 gigitan. Tok. 1 gigitan. Tok. Sudah cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Ini prakteknya dalam kehidupan yang berat, Pak. Ngomong gampang. Sudah praktek susah betul kalau bukan karena rahmatnya Allah. Makanya memperhatikan makanan itu penting. Sampai Rasulullah ketika mendapatkan Husain masuk ke rumahnya, makan kurma zakat. Kan kita paham. Keluarga Rasulullah tidak boleh makan kurma, tidak boleh makan zakat. Oh, Husain itu, Pak. Husain itu cucunya Rasulullah, kesayangan Nabi. Rasulullah itu kalau sholat, sujud, kok dinaikin Hasan dan Husain, rela memperlama sujudnya. Supaya hajat Hasan dan Husain itu selesai bermain-main, baru kemudian diangkat dari sujudnya. Itu Rasulullah sama Hasan dan Husain. Makanya pernah kan ketika Rasulullah sujud, main-main itu Hasan dan Husain. Lama betul sahabat nungguin. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu ngangkat kepalanya. Sudah belum sih? Oh belum. Duduk lagi. Nggak usah dicontoh. Ya. Pada saat itu memang sangat lama sekali. Lalu Rasulullah ditanya, kenapa sujudnya lama? Ya Rasulullah, aku tidak ingin menghentikan permainannya Hasan dan Husain. Saking cintanya Nabi kepada Hasan dan Husain. Tapi ketika masuk itu ke rumahnya makan kurma zakat. Keluarga Nabi itu tidak boleh makan zakat, Pak. Keturunan Rasulullah tidak boleh makan zakat. Ada nggak keturunan Rasulullah? Ya ada. Ada Ustaz mengatakan, tidak ada keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu ada. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah. Jadi tetap ada. Nasab bersambung terus. Cuma nasab tidak menjamin keimanan kecuali orang yang bertakwa. Nah, maka kemudian masuk makan kurma zakat. Loh, Rasulullah itu tahu masih belia. Seharusnya belum terkena objek hukuman kan. Wong belum balik kok. Tapi Nabi digini-gini kan dikeluarkan. Kenapa? Nabi tahu kalau kurma ini sudah masuk ke dalam tubuh, banyak kebaikan yang hilang. Dan tanpa kita sadari sudah kayak gitu. Makanya kalau kita kadang-kadang, saya lagi ngobrol-ngobrol dengan bapak saya ya, saya tuh ngomong kok banyak orang didik anak hari ini kok lebih susah daripada dulu ya Pak. Orang dulu itu tahun 60-an, 70-an. Disuruh nikah sama orang tuanya tidak pernah kenal, ya nurut Pak. Ya nikah itu, ya keluarganya berkah itu sampai bertahun-tahun itu.
Disuruh begini nurut, apa kata bapak. Gampang betul. Kalau sekarang susah Pak, Masya Allah. Berapa banyak bapak-bapak itu dan ibu-ibu. Semoga Allah jaga kita ya Allah, diberikan kemudahan mendidik anak-anak kita. Tapi banyak orang tua itu bingung gitu loh. Didik anak itu apa? Tanpa kita sadari kita hari ini dikepung dengan berbagai macam yang haram. Riba ngepung kita dari mana-mana. Berbagai macam perkara haram kemudian kita selalu nina bobokkan dengan yang haram itu. Alah enggak apa-apa, Allah Maha tahu kita lagi terdesak. Selalu begitu Pak. Makanya akhirnya kakek nenek kita itu bukan lulusan S1 Pak. Tapi anak-anaknya taat Pak. Kan Bapak produk-produk dari orang tua yang lahirnya orang tua kita 60-an 70-an Pak. Tapi sekarang kita ini S1. Banyak di antara kita ini fakultas komunikasi. Tapi komunikasi sama anak enggak bisa. Salah satunya apa? Kata para ulama. Ini negeri kita, saya juga semuanya. Ada harta haram dikepung dalam keseharian kita ini. Akhirnya susah kita ngomong.